Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sean Joses Manuel dengan NIM C2357201044. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Magic Method dan Method Signing. Oke, pertama Magic Method yaitu fungsi atau metode yang disediakan secara khusus berkaitan dengan OOP. Cirinya diawali dengan tanda double underscore dengan aturan mengikuti nama yang telah disediakan. Harus dideklarasikan secara publik, memiliki parameter yang telah ditentukan, ataupun dapat kita sendiri tentukan. Memiliki nilai kembalinya dan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan, karena adanya batasan. Contohnya seperti construct, destruct, insert, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan penggunaan construct untuk Magic Method. Oke, Magic Method Construct secara otomatis dijalankan ketika terjadi proses intense object dan dapat langsung menerima masukan nilai properti atau memanggil metode saat intense itu dilakukan. Selanjutnya ada method signing, yaitu pemanggilan metode secara berantai tanpa mengulang penulisan objek dengan penggunaan turn dan variable list. Oke, sini kita langsung masuk dalam prakteknya. Pertama-tama sini kita ada disuruh untuk membuat Magic Method Construct yang dapat menerima isian data 3 properti yang telah kita buat sebelumnya dengan menerima isian 3 parameter. Oke, sebelumnya kita hidupkan examnya dulu. Oke, kalau udah kita masuk ke file yang sebelumnya udah kita buat. Lalu ini bisa kita save as. Kita ganti namanya ini jadi pertemuan kedua. Save. Oke, setelah itu yang di bagian objek yang sudah kita buat ini bisa kita hapus. Selanjutnya kita ikutin perintahnya tadi, kita disuruh untuk membuat function construct dan memanggil 3 parameter. Sini kita pakai $list. Isi dulu ya di atas ini. Sini itu yaitu var yang ada di sini. Prosesor 3. Selanjutnya SSD. Baru kita isi di bawah. Ini jadi SSD. Sudah bisa kita save ya. Oke, selanjutnya kalau kita udah buat Magic Method Construct dengan isian 3 properti, selanjutnya kita buat metode khusus untuk menampilkan seluruh properti dan menampilkan patch atau nama file yang sedang kita akses. Di sini kita disuruh untuk membuat 2 function lagi untuk memanggil si ini propertinya sama untuk memanggil ngelihat file yang sedang kita akses. Pertama kita kasih nama tampil properti.
cursor, sintaksnya kita pakai this. Kita mau ambil parameternya tadi. Kita kasih WR supaya dia kayak enter, dia gak nyambung ke samping. Bisa kita copy. Kita sesuaikan, kita urutkan. Oke, kalau sudah kita buat yang untuk tampil properti, selanjutnya kita buat untuk menampilkan file yang sedang kita akses. Kita buat functionnya, function ini lokasi, lokasi file, kasih namanya gitu ya. Coba kita panggil kita pakai file. Kita bisa mengakses file mana yang sedang untuk kita bisa melihat file apa yang sedang kita akses. Kita kasih data lagi. Sudah data save aja. Oke, selanjutnya kita masuk yang tahap ketiga, yaitu melakukan instance class menjadi objek sekaligus menerima masukan 3 parameter untuk mengisi properti. Oke, kita buat di sini dengan instance. Kita kasih nama komputer ya. Sampai dengan new komputer. Sini ya. Oke, di sini kita masukkan nih isinya untuk isian untuk si propertinya di sini. Supaya masuk ke sini. Jadi kalau kita udah masukin nilai atau data propertinya di sini, maka yang kepanggil bukan lagi yang ini, yaitu yang terakhir kita masukkan. Contohnya kita urutkan prosesornya, kita ambil Ryzen. Selanjutnya VGA-nya AMD. Selanjutnya SSD-nya contohnya 128. Oke, kalau udah kasih nama. Oke. Udah. Kalau kita sudah yang ketiga, selanjutnya kita tampilkan data properti dengan cara memanggil metode yang telah kita buat khusus untuk menampilkan seluruh properti. Jadi kita manggil function tampil properti supaya kita bisa melihat hasil dari data yang sudah kita masukkan ke propertinya nih. Komputer.
panggil. Sudah kita save. Kita suruh menampilkannya. Ini langsung kita tampilkan. Close. Yang kedua. Nah, jadi di sini kita sudah bisa untuk memanggil dan menampilkan, memasukkan dan menampilkan isi data ke properti. Oke, setelah itu kita tadi lupa ya untuk memanggil si ininya, function ini. Kita panggil, caranya sama ya. Cek. Kasih file. Nah, jadi ini patch file yang sedang kita akses. Jadi exam htdoc, ada di folder htdoc, folder practicum, lalu di file pertemuan kedua. Terakhir, kita disuruh untuk melakukan operasi method signing dengan memanggil secara berurutan mulai dari metode pertama sampai dengan metode khusus. Harus menampilkan data properti. Jadi totalnya ada 4 metode sekaligus yang kita panggil secara berurutan. Jadi yang kita panggil ini mouse, tampil properti, mouse, monitor, sama keyboard. Yang ininya bisa kita disable aja. Kita kasih garis miring 2 kali. Kita buat baru, namanya komputer, sesuaiin. Di sini kita mau urutkan dari tampil properti dulu. Properti urutannya dari atas. Properti mouse. Seharusnya kita buat ini dulu, penghubungnya dulu. Jadi kita kasih si return sama variable this-nya dulu. Jadi apa yang mau kita hubungkan, jadi metode atau function yang mau kita hubungkan itu harus kita kasih variabel return sama variabel this. Jadi contohnya ini, kita mau menghubungkan si function mouse ini ke tampil property. Jadi si tampil property ini mau kita hubungkan. Jadi ini yang kita kasih dengan return this. Jadi fungsinya untuk menghubungkan ya, menghubungkan metode satu dengan metode yang lainnya. Selanjutnya kita mau menghubungkan si metode monitor sama si mouse. Jadi si metode mouse ini harus kita kasih dengan return this-nya. Jadi konsepnya itu simpelnya, apa yang mau kita hubungkan, metode apa yang mau kita hubungkan itu yang kita kasih dengan return this. Selanjutnya kita mau menghubungkan si keyboard ini ke function monitor. Jadi si monitor ini yang kita kasih return this karena dia yang mau kita hubungkan. Oke, selanjutnya bisa kita tampilkan ya sesuai urutan yang kita buat tadi. Ini pertama, yang kedua tadi ada mouse, ketiga itu ada si monitor, yang terakhir keempat ada keyboard. Jadi gitu. Jadi untuk menghubungkannya itu kita ngambil dari
kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Jadi si mouse kita hubungkan ke tabel properti, si monitor kita hubungkan ke mouse, si keyboard kita hubungkan ke monitor. Bisa kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia sesuai ya, sesuai urutan yang kita urutin tadi, dari si tampil properti ke mouse, monitor, sama si keyboard. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kesempatannya saya ucapkan terima kasih.